Selamat siang, sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Fikri Bintang Prima dengan NIM 22102495. Yang terhormat dosen penguji 1, Ibu Dewa Ayu Eka YSkom Mkom. Untuk penguji kedua Ibu Utin Kasma Skom Mkom. Penguji 3 Ibu Dr. Susanti MK Skom Mkom. Saya akan menjelaskan outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Berbasis Web untuk Layanan PPKS pada Kantor BKKBN Kecamatan Badau. Di sini ada latar belakang yang pertama ada era transformasi digital menuntut layanan keluarga di tingkat kecamatan beroperasi cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Yang kedua ada praktik di lapangan masih bergantung pada proses manual dan kanal digital terfragmentasi atau formulir kertas, pesan instan, dan pencatatan terpisah. Yang ketiga ada masalah operasional, yaitu jadwal konseling bentrok, antrean tidak terkelola, dan tindak lanjut rujukan terlambat. Yang keempat ada unit PPKS membutuhkan standarisasi proses keterlacakan data untuk pelaporan berjenjang. Yang kelima ada keluarga membutuhkan akses informasi jelas, pendaftaran terjadwal, dan kepastian layanan lintas segmen. Yang keenam ada bukti implementasi digital menunjukkan standarisasi dan digitalisasi dapat meningkatkan kepuasan hingga 40%. Di sini ada ruang lingkup dan rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama ada bagaimana menghasilkan sistem berbasis web untuk layanan PPKS yang mendukung pendaftaran, penjadwalan konseling, manajemen antrean, rujukan layanan, dan pelaporan terintegrasi. Di sini juga ada ruang lingkup. Yang pertama lokasi, yaitu kantor BKKBN Kecamatan Badau. Yang kedua ada fitur. Di sini fitur ada pendaftaran online, penjadwalan konseling, manajemen antrean, rujukan layanan, dashboard, pelaporan. Yang ketiga ada pengguna, yaitu keluarga, konselor atau petugas, PPKS, dan administrator. Di sini keempat ada metode. Di sini saya menggunakan metode Extreme Programming atau biasa disingkat dengan XP. Yang kelima ada teknologi. Dan saya menggunakan teknologi React.js, Vue.js, dan MongoDB. Untuk batasan masalah, di sini saya mengambil penelitian ini dibatasi pada proses perancangan website layanan PPKS atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tingkat kecamatan yang difokuskan untuk mendukung alur layanan inti secara end-to-end meliputi akses informasi layanan, daftaran, penjadwalan antrean, pelaksanaan konseling atau tatap muka dan daring atau asinkron, rujukan, dan pencatatan. Di sini ada tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya yaitu merancang sistem berbasis web yang menyediakan layanan pendaftaran, penjadwalan, manajemen antrean, rujukan, dan pelaporan terintegrasi untuk PPKS. Di sini ada manfaat. Manfaat bagi instansi yaitu meningkatkan efisiensi operasional, standarisasi proses, kualitas data untuk pelaporan dan evaluasi program. Manfaat bagi keluarga yaitu kemudahan akses informasi, pendaftaran mandiri, kepastian jadwal, dan transparansi layanan. Manfaat bagi akademik yaitu kontribusi pengembangan sistem informasi layanan publik, referensi penerapan XP dengan React.js dan MongoDB. Di sini ada landasan teori. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS. Pertama ada layanan BKKBN untuk pelayanan terpadu keluarga, dan yang kedua ada layanan untuk konseling atau pranikah, pasca nikah, parenting. KB, kesehatan reproduksi, advokasi, dan rujukan. Di sini ada sistem informasi berbasis web, yaitu yang pertama aplikasi yang dapat diakses melalui browser dan dengan arsitektur client server. Dan yang kedua ada karakteristik, yaitu multiplatform, skalabilitas, dan pemeliharaan terpusat. Di sini ada Extreme Programming atau yang biasa disingkat dengan XP.
Yang pertama ada metodologi pengembangan agile dengan integrasi pendek. Yang kedua ada tahapan yaitu planning, desain, coding, dan testing. Untuk teknologi di sini ada React.js, Vue.js, dan MongoDB. Untuk kerangka pemikiran ya di sini ada yang pertama yaitu identifikasi masalahnya, yaitu layanan PPKS manual, tidak terkoordinasi, dan data terfragmentasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu pendaftaran online, penjadwalan, manajemen antrean, rujukan, dan pelaporan. Yang ketiga ada perancangan sistem, yaitu menggunakan metode XP atau planning, desain, coding, dan testing. Untuk yang keempat ada implementasi, React.js plus Vue.js dan MongoDB. Yang kelima ada evaluasi, yaitu pengujian fungsionalitas, usability, dan kesesuaian dengan kebutuhan PPKS. Yang keenam ada output, sistem web terintegrasi yang meningkatkan efisiensi layanan kepuasan pengguna. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu yang saya ambil dengan topik yang sama dengan pelayanan PPKS. Gambaran umum kantor BKKBN Badau. Lokasi yaitu kantor BKKBN Kecamatan Badau berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Fokus pada kantor BKKBN bertugas mengendalikan program kependudukan dan keluarga berencana atau KB di wilayah tersebut. Visi mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, serta akses layanan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi di sini ya, yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif. Dan yang kedua ada mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah desa dan mitra terkait. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Di sini ada tata laksana sistem berjalan saya. Untuk metodologi penelitian, di sini ada metode pengumpulan data, yaitu data primer. Diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan PPKS di kantor BKKBN Kecamatan Badau. Untuk data sekunder, diperoleh studi dokumentasi dan studi literatur seperti arsip laporan layanan PPKS, formulir pendataan, pedoman, atau kebijakan terkait layanan PPKS, serta referensi berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk teknik pengumpulan data yang di sini ada pertama observasi. Observasi dilakukan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses layanan PPKS yang berjalan di kantor BKKBN Kecamatan Badau. Dan yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti petugas BKKBN yang menangani layanan PPKS dan pihak yang terlibat langsung dalam proses pelayanan. Yang ketiga ada dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan layanan PPKS seperti formulir pendataan, laporan kegiatan, arsip data PPKS, serta peraturan atau pedoman yang digunakan oleh kantor BKKBN Kecamatan Badau. Untuk metode pengujian di sini saya menggunakan white box testing. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan alur proses dalam sistem berjalan sesuai dengan perancangan. Sekian dari video presentasi saya, terima kasih.